Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Susanti Geninjuka dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang negara hukum dan HAM. Apa sih negara hukum dan HAM? Serta apakah ada hubungan negara hukum dan HAM? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum menjadi landasan utama mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Oleh karena itu, negara hukum dan HAM saling berhubungan erat, serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi HAM. Selain itu, semua perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Jadi, hubungan negara hukum dan HAM itu ada 6. Yang pertama itu ada perlindungan HAM. Nah, negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Yang kedua itu ada pembatasan kekuasaan negara. Nah, negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Dan yang ketiga itu ada penegakan hukum yang adil. Nah, dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat itu ada perlindungan hak-hak fundamental. Nah, negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak di atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang kelima ada peran hukum dalam menyelesaikan konflik. Nah, dalam negara hukum, hukum ini menjadi cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Yang keenam itu, negara hukum dan HAM saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Negara hukum yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan dan perlindungan HAM, sementara HAM yang diakui dan dihormati akan menjadi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Poin yang berikut ada penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM dan menangani masalah-masalah berkaitan dengan penegakan HAM, pemerintah telah melakukan langkah-langkah. Di antaranya itu, yang pertama ada pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua itu ada penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga itu ada pembentukan pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumnya diundangkannya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang keempat itu ada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Yang kelima itu ada meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama itu ada kondisi Polexos Budahankam. Dalam hal ini, kondisi politik di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai adil yang besar terhadap pelanggaran HAM. Yang kedua itu ada faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal. Komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada faktor kebijakan pemerintahan. Tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM. Yang keempat itu ada faktor perangkat perundangan. Peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Yang kelima itu ada faktor aparat dan penindakannya.
Masih banyak permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia. Tingkat pendidikan dan kesetaraan sebagai aparat yang dinilai masih belum layak. Aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Demikian penjelasan materi dari saya tentang negara hukum dan HAM. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.